Perkenalkan, nama saya Keila Afrila, perwakilan dari kelas 8H. Saya akan mereview buku yang saya baca, yang berjudul Nabi Yunus alaihi salam, karya Rafiq Ar-Rahman, diterbitkan oleh MAP Plus Bandung. Nabi Yunus bin Matta diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum Niwana di negeri Mausya. Kaum Niwana adalah kaum yang menyembah berhala dan sangat menyukai maksiat. Siang dan malam Nabi Yunus berdakwah, namun hanya segelintir orang yang mau mengikuti ajarannya. Mereka tidak mempercayai akan adanya azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Yunus berkata, jika kaum Niwana tidak berhenti menyembah patung-patung berhala itu, niscaya Allah akan menurunkan azabnya. Namun kaum Niwana malah menantang Nabi Yunus dan berkata, kapan datangnya azab dari Tuhan itu? Nabi Yunus mengatakan bahwa azab itu akan diturunkan dalam waktu 30 hari. Namun setelah 30 hari berlalu, azab tersebut tak kunjung datang, yang membuat kaum Niwana semakin mentertawakan dan mencemooh Nabi Yunus. Nabi Yunus pada keesokan harinya mengabarkan kembali bahwa azab tersebut akan didatangkan dalam waktu 10 hari lagi. Mereka malah menganggap Nabi Yunus sebagai pembohong belaka. Hari yang dimaksud telah tiba. Nabi Yunus pun meninggalkan kota bersama para pengikutnya. Kota yang awalnya aman dan tentram, kemudian tiba-tiba datang awan hitam menyelimuti kota tersebut. Mereka pun menjadi ketakutan dan mempercayai akan adanya azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mencari-cari di mana Nabi Yunus berada. Namun Nabi Yunus sudah pergi meninggalkan kota. Akan tetapi kepergian Nabi Yunus itu belum mendapat izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ia pun terpisah daripada pengikutnya. Di tengah perjalanannya, ia pun sampai di tepi laut dan kemudian melihat ada sebuah kapal yang sedang berlabuh. Ia pun menaiki kapal tersebut tanpa sepengetahuan anak buah kapal. Setelah beberapa saat, kapal itu pun berlayar, dan pada saat di tengah-tengah laut, tiba-tiba datang badai yang besar dengan ombak yang sangat besar. Kapal pun terombang-ambing dan hampir saja tenggelam. Kapten kapal mengatakan bahwa pasti ada penyusup di dalam kapal karena tidak seperti biasanya ada badai seperti ini. Kapten kapal pun membuat undian di depan seluruh penumpang kapal, dan undian tersebut jatuh kepada Nabi Yunus. Kapten kapal mengulang sebanyak 3 kali undian tersebut dan terus-menerus jatuh kepada Nabi Yunus. Nabi Yunus tak dapat membela dirinya dan menceburkan dirinya ke laut. Benar saja, setelah Nabi Yunus menceburkan dirinya ke laut, badai pun menjadi mereda. Atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, datanglah seekor paus dan menelan tubuh Nabi Yunus. Tubuh Nabi Yunus akan masuk ke dalam lubang yang besar. Nabi Yunus tak henti-hentinya berdoa, berzikir, meminta pertolongan, bertaubat serta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas yang telah ia perbuat. Allah mendengar doa dari Nabi Yunus. Atas izin Allah, paus tersebut berenang ke tepi pantai dan mengeluarkan tubuh Nabi Yunus. Akhirnya Nabi Yunus diberi petunjuk oleh Allah untuk kembali kepada kaum Niwana. Pada saat kembali, Nabi Yunus disambut dengan penuh sukacita oleh kaum Niwana, dan semenjak itulah mereka menjadi beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah yang dapat diambil dari cerita Nabi Yunus alaihi salam adalah kita sebagai muslim harus senantiasa bersabar dalam berdakwah di jalan Allah, dan selalu berdoa, berzikir, bertaubat serta meminta pertolongan dan ampunan ketika melakukan suatu kesalahan. Karena sesungguhnya Allah mempunyai sifat Al-Ghafar yang artinya Maha Pengampun, dan niscaya ada hambanya yang bertaubat pasti akan mengampuninya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk